Nicholas Jackson diperkirakan akan kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya di Bayern Munich tidak berjalan sesuai harapan. Transfer permanennya gagal karena klausul minimal 40 kali starter sulit terpenuhi dan Bayern tidak berminat mempermanenkannya meski telah membayar biaya pinjaman 14,3 juta pounds. Kembalinya Jackson ke Chelsea juga belum menjamin masa depannya karena klub tengah mencari striker baru dan membuka kemungkinan melepasnya secara permanen. Beberapa klub Premier League termasuk Aston Villa, Manchester United, dan Tottenham Hotspur sedang memantau situasi sang penyerang berusia 24 tahun yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemain panas di bursa transfer musim panas ini. Barcelona berencana mendatangkan penyerang baru musim panas ini, menyusul kemungkinan kepergian Robert Lewandowski. Salah satu target utama adalah Harry Kane yang kini bermain di Bayern Munich. Sebelumnya, kepemimpinan Joan Laporta membuat perekrutan ini sulit, namun kandidat presiden baru, Xavier Villajoana, menyatakan minatnya mengejar Kane jika terpilih. Kane diperkirakan bisa didapatkan dengan harga sekitar 65 juta euro, tetapi pemain Inggris tersebut saat ini bahagia di Bayern, sehingga peluang transfer masih belum pasti. Barcelona mempertimbangkan Kane untuk mempertahankan kekuatan lini depan setelah Lewandowski pergi, meski opsi lain dengan pemain lebih muda juga tersedia. Kabar baik datang untuk Real Madrid setelah bek andalan mereka, Eder Militao, menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan cedera otot yang membuatnya absen sejak Desember. Sebelumnya, Madrid juga telah mendapatkan kembali Antonio Rudiger yang langsung memberi dampak besar pada lini pertahanan. Kini, Militao sudah mulai berlatih dengan bola di Valdebebas, meningkatkan optimisme bahwa ia bisa kembali lebih cepat dari jadwal awal. Jika proses pemulihan terus berjalan lancar, bek berusia 28 tahun itu berpeluang kembali bermain pada akhir Maret, lebih cepat dari perkiraan pertengahan April, dan siap memperkuat tim di fase krusial akhir musim. Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, mengalami cedera saat leg pertama playoff Liga Champions melawan Bodo Glimt. Ia ditarik keluar pada menit ke-61 oleh pelatih Christian Chivu setelah mengalami benturan keras, dengan posisinya digantikan oleh Marcus Thuram. Cedera ini menjadi pukulan bagi Inter, karena Lautaro tampil konsisten sepanjang musim 2025-2026 dengan 30 penampilan dan 14 gol di semua kompetisi. Chivu menyebut cederanya cukup serius, dan tim masih menunggu hasil tes medis untuk memastikan kondisinya. Jika harus absen, beban mencetak gol kemungkinan akan beralih kepada penyerang muda Francesco Pio Esposito, terutama menjelang laga penting Liga akhir pekan ini. Newcastle United tengah menyusun rencana penguatan skuad dengan fokus pada lini pertahanan dan menjadikan bek Odilon Kosonu sebagai target utama. Pemain 25 tahun milik Atalanta itu tampil konsisten sejak pindah dari Bayer Leverkusen dan dinilai punya kualitas fisik, kecepatan, serta kemampuan membaca permainan yang mumpuni. Manajer Eddie Howe ingin melakukan regenerasi di lini belakang demi menjaga daya saing tim musim depan. Dengan pengalaman di Bundesliga dan Serie A, Kosonu dianggap sebagai solusi jangka menengah hingga panjang. Meski nilai pasarnya sekitar 25 juta euro, Atalanta diyakini akan mematok harga lebih tinggi karena kontraknya masih panjang dan performanya terus berkembang. Borussia Dortmund akan menghadapi RB Leipzig pada pekan ke-23 Bundesliga di Red Bull Arena. Tim Dortmund harus bermain tanpa Nico Schlotterbeck yang mengalami cedera otot saat melawan Atalanta di babak playoff 16 besar Liga Champions. Pelatih Niko Kovac menegaskan bahwa meskipun Schlotterbeck sudah mulai merasa lebih baik, tim memilih berhati-hati dan tidak ingin mengambil risiko memainkannya terlalu cepat agar cedera tidak bertambah parah. Selain Schlotterbeck, Dortmund juga dipastikan kehilangan Emre Can, Niklas Sule, dan Filippo Mane yang masih dalam proses pemulihan cedera. Absennya beberapa pemain penting ini menjadi tantangan bagi Dortmund menghadapi Leipzig. Manchester United harus menghadapi potensi kerugian finansial besar akibat kontroversi yang melibatkan salah satu pemiliknya, Sir Jim Ratcliffe. Pernyataan Ratcliffe tentang imigrasi di Inggris yang menyebut imigran mengkolonisasi negara tersebut memicu kritik luas dan dikhawatirkan merusak citra klub. Saat ini, klub belum memiliki mitra resmi untuk perlengkapan latihan dan kontrak sponsor lengan jersey akan habis musim panas ini, sehingga manajemen perlu cepat mencari kesepakatan baru.
Kekhawatiran muncul di kalangan keluarga Glazer, pemilik mayoritas saham, karena reputasi Global United merupakan aset komersial utama mereka. Kontroversi ini beresiko membuat perusahaan-perusahaan besar enggan menjadi sponsor, mengancam pendapatan dan nilai komersial klub. Manchester United saat ini ditangani oleh Michael Carrick sebagai pelatih interim hingga akhir musim 2025-2026. Manajemen klub berencana menunjuk manajer permanen musim panas nanti dan mencari sosok yang sudah terbukti mampu menangani tekanan besar di setan merah. Baru-baru ini, Ange Postecoglou yang kini menganggur setelah dipecat Tottenham menyatakan kesiapannya menjadi kandidat manajer MU. Ia menekankan bahwa posisi ini penuh tekanan dan sorotan karena sejarah klub sehingga dibutuhkan mental baja. Postecoglou menegaskan kesanggupannya memikul tanggung jawab besar dan ekspektasi tinggi dari para penggemar sambil menjalankan visi kepemimpinannya sendiri di klub. Barcelona tengah menghadapi krisis setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Atletico Madrid dan Girona yang mengancam momentum mereka di La Liga dan Copa del Rey. Pelatih Hansi Flick pun menggelar rapat darurat untuk mengevaluasi penurunan performa tim dan mencari solusi atas blunder yang terjadi di lapangan. Ia menolak permintaan beberapa pemain inti untuk mengubah taktik, menegaskan filosofi menyerang khasnya tetap dijalankan dan menuntut peningkatan intensitas dari seluruh skuad. Flick menekankan bahwa standar tinggi harus dipertahankan meski tim sedang menghadapi masa sulit, menunjukkan sikap tegas dan fokus menghadapi krisis ini. Tottenham Hotspur dilaporkan membidik gelandang Crystal Palace Daichi Kamada menjelang bursa transfer musim panas. Pemain asal Jepang itu berpeluang hengkang secara gratis karena kontraknya habis akhir musim, dan ia memberi sinyal tak akan memperpanjang masa baktinya. Spurs ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat lini tengah sebagai bagian dari rencana perombakan skuad musim depan. Namun, upaya mereka tidak akan mudah, karena AC Milan juga disebut tertarik dan siap mengamankan Kamada melalui kesepakatan prakontrak, sehingga persaingan diprediksi akan berlangsung ketat. Mantan striker Italia, Antonio Cassano, kembali melontarkan kritik tajam terhadap gelandang Sandro Tonali menjelang laga play-off krusial menuju Piala Dunia 2026. Cassano menyoroti penampilan Tonali di Premier League, menilai bahwa sang gelandang belum benar-benar menguasai permainan di level klub dan sering terlihat hanya berlari tanpa memberikan kontribusi atletik maupun teknis yang signifikan. Kritikan Cassano menegaskan bahwa satu-satunya pemain Italia yang pantas mendapat pujian saat ini adalah kiper Gianluigi Donnarumma. Ia menekankan bahwa Tonali perlu menunjukkan peningkatan performa yang nyata jika ingin memenuhi ekspektasi dan menjadi andalan di tim nasional. Striker Juventus, Dusan Vlahovic, telah kembali mengikuti sesi latihan di kamp latihan Continasa selama beberapa hari terakhir. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian kapan ia akan kembali memperkuat Juventus dalam pertandingan resmi. Berdasarkan laporan dari Il Bianconero, Vlahovic masih belum diharapkan untuk bermain dalam waktu dekat. Pelatih Juventus, Spalletti, diperkirakan akan tetap bersabar sebelum memberinya menit bermain, yang kemungkinan baru bisa terjadi pada laga kontra AS Roma di awal Maret mendatang. Ini menunjukkan bahwa klub lebih mengutamakan pemulihan penuh Vlahovic sebelum menurunkannya kembali ke lapangan. Manchester United dipastikan akan mendatangkan gelandang bertahan baru pada bursa transfer musim panas mendatang, menyusul kepergian Casemiro yang kontraknya habis. Salah satu target utama mereka adalah Angelo Stiller dari Stuttgart yang tampil konsisten di lini tengah klub Jerman tersebut dan mulai rutin dipanggil untuk memperkuat timnas Jerman. Dengan fisik yang kuat, visi permainan yang matang, kemampuan membaca permainan, serta akurasi umpan yang baik, Stiller dinilai memiliki kualitas dan karakter yang tepat untuk memperkuat lini tengah Manchester United, membantu mengatur tempo permainan, serta memberikan kontribusi besar bagi performa keseluruhan skuad. Chelsea mendapat kabar gembira menjelang laga Liga Inggris melawan Arsenal pada 1 Maret. Gelandang muda Belgia, Romeo Lavia, mulai dipersiapkan untuk comeback setelah absen panjang akibat cedera serius yang sempat mengganggu perkembangan karirnya. Kehadirannya
sangat dinantikan oleh penggemar setia The Blues, mengingat lini tengah tim membutuhkan energi dan stabilitas tambahan. Tim medis klub terus memantau pemulihannya dengan cermat, sehingga Lavia belum akan bermain di tim utama pekan ini. Sebagai langkah awal, ia dijadwalkan tampil untuk tim U21 melawan Leeds United sebagai uji kebugaran perdana, sekaligus untuk mengembalikan ritme pertandingan. Manchester United menghadapi hambatan baru dalam rencana merekrut penyerang muda Wolverhampton, Matheus Mane. Pemain berusia 18 tahun ini tampil impresif musim ini, dan dalam 2 bulan terakhir, rutin menjadi starter di lini serang Wolves, sehingga menarik perhatian setan merah yang ingin memperkuat lini depan mereka untuk musim depan. Namun, rival mereka, Liverpool, juga dikabarkan serius memburu Mane. The Reds membutuhkan tambahan tenaga di lini serang, menyusul kemungkinan kepergian Mohamed Salah ke Arab Saudi. Mane, yang tengah on fire di Wolves, dinilai sebagai prospek menjanjikan dan menjadi incaran kuat kedua klub besar ini. Juara Prancis, Paris Saint-Germain, dikabarkan diam-diam memantau situasi striker Manchester City, Erling Haaland. Klub asal Paris itu telah menanyakan secara khusus mengenai masa depan jangka panjang pemain Norwegia tersebut di Etihad Stadium, menurut laporan Tim Talk. Meski demikian, peluang Haaland pindah ke PSG dinilai cukup kecil. Jika sang striker memilih untuk hengkang, tujuan yang paling mungkin adalah klub-klub Spanyol seperti Barcelona atau Real Madrid yang beberapa tahun terakhir secara konsisten dikaitkan dengan pemain berusia 25 tahun ini. Di sisi lain, PSG tampaknya lebih berhati-hati dan masih mengamati perkembangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Dominik Szoboszlai tampil gemilang musim ini, dengan gol-gol penting dan asis krusial yang membuatnya menjadi sorotan di Eropa. Performa impresifnya menarik perhatian Real Madrid, yang dikabarkan telah mengirim pengamat untuk menilai kemampuannya dalam beberapa laga terakhir. Meskipun kontraknya masih panjang dan harga transfernya diperkirakan tinggi, teknik, visi bermain, dan insting mencetak gol Szoboszlai membuatnya menjadi target transfer yang sangat menarik. Saat ini, fans menantikan kabar resmi apakah ia akan bergabung dengan Real Madrid atau tetap menjadi bintang di klubnya saat ini. Masa depan Julian Alvarez di Atletico Madrid semakin penuh tanda tanya dengan rumor kuat yang mengaitkannya dengan Barcelona. Meskipun beberapa klub elit Liga Inggris, termasuk Chelsea dan Arsenal, dikabarkan siap bersaing untuk merekrutnya, Alvarez disebut lebih memilih tetap bermain di Spanyol. Proyek ambisius di Camp Nou, peluang bermain di tim utama, dan daya tarik emosional bergabung dengan Barcelona menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusannya. Kepindahan sensasional ini diprediksi baru akan terrealisasi setelah Piala Dunia 2026. Dan kabar tersebut jelas menjadi angin segar yang menggembirakan bagi publik sepak bola Katalan, sekaligus menimbulkan antisipasi besar mengenai dampak Alvarez bagi masa depan tim. Bek Blaugrana, Gerard Martin menegaskan keyakinannya bahwa Barcelona mampu bangkit dari periode buruk setelah 2 kekalahan beruntun dari Atletico Madrid dan Girona yang membuat mereka terancam di Copa del Rey dan turun ke posisi kedua La Liga. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap tim asuhan Hansi Flick, Martin tetap optimistis Barcelona bisa membalikan keadaan dan memulai momentum kebangkitan di laga berikutnya. Ia juga menegaskan komitmennya kepada klub dengan menolak kemungkinan bergabung dengan Real Madrid, seraya menyatakan kebahagiaannya di Barcelona dan menilai ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Upaya Juventus untuk membatalkan kartu merah Pierre Kalulu resmi ditolak Federasi Sepak Bola Italia. Kartu merah itu diberikan saat laga melawan Inter Milan dan memicu kontroversi, karena wasit Federico Lapena kemudian dihukum setelah dianggap keliru dalam mengambil keputusan akibat aksi diving lawan. Juve sempat mengajukan banding dan bahkan mendatangi Presiden FIGC, Gabriele Gravina, untuk meminta pencabutan hukuman, namun keputusan tetap bulat. Akibatnya, Kalulu harus menjalani skorsing 1 laga dan dipastikan absen saat Bianconeri menjamu Como, sementara tim terus berupaya bangkit dari tren buruk mereka di Serie A dan kompetisi Eropa. Bek AC Milan, Strahinja Pavlovic,
harus menjalani serangkaian tes medis intensif setelah terpaksa ditarik keluar lapangan akibat tackle keras dari pemain Como dalam laga yang berakhir imbang di San Siro pada Kamis malam. Pemain asal Serbia ini mengalami trauma langsung yang cukup serius, menyebabkan terbentuknya hematoma besar pada jaringan lunak di sekitar tulang fibula. Beruntung, hasil pemeriksaan memastikan tidak ada patah tulang pada kakinya. Meski begitu, rasa nyeri yang hebat kemungkinan besar akan membuat Pavlovic absen pada pertandingan Liga yang dijadwalkan minggu mendatang. Cedera ini menjadi pukulan bagi AC Milan, mengingat performa solid yang ditunjukkannya di lini pertahanan tim musim ini. Newcastle United dikabarkan tengah memantau Bilal Elkhanous dari Stuttgart sebagai salah satu target utama di bursa transfer musim panas. Pemain muda Belgia Maroko ini tampil impresif sepanjang musim, termasuk mencetak 2 gol saat kemenangan 4-1 atas Celtic di play-off Liga Eropa. Kontraknya bisa dipermanenkan dengan biaya sekitar 20 juta euro yang dinilai Newcastle sebagai peluang transfer hemat setelah pengalaman mahal dengan pemain lain. Sebagai playmaker cerdas yang fleksibel bermain di lini tengah, mampu mengatur serangan, agresif dalam pressing, Elkhanous dinilai sangat cocok untuk memperkuat proyek jangka panjang Eddie Howe dan membantu Newcastle bersaing di papan atas Premier League.